Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Kristianingrum SPD MM. Di sini kami akan membahas tentang perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor pribadi dan difusi inovasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu faktor pribadi. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh pribadi ini? Pengaruh pribadi adalah faktor-faktor yang membuat seorang konsumen memiliki perilaku atau preferensi membeli yang berbeda. Tentunya, faktor pribadi ini timbul dalam diri masing-masing orang, berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari pengaruh pribadi? Yang pertama itu ada usia, kemudian yang kedua dari gaya hidup, kemudian dari kondisi ekonomi, kemudian juga dari kepribadiannya, dan banyak lagi. Contoh, dari usia anak-anak, mereka cenderung akan lebih suka dengan produk-produk seperti mainan. Di situ mulailah terbentuk perilaku konsumen. Faktor pribadi selanjutnya misalnya dari pekerjaan. Contohnya, petani. Mereka akan cenderung membentuk pola perilaku konsumen dengan memilih produk-produk yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Contoh lainnya dari gaya hidup. Nah, orang yang terbiasa dengan pola gaya hidup sehat cenderung membentuk perilaku konsumen untuk memilih produk-produk yang mendukung pola hidup sehat mereka itu. Kemudian, dari kepribadian. Contoh, orang yang ekstrovert dengan orang yang introvert itu memiliki kebiasaan dan pola perilaku konsumen yang juga berbeda. Misalnya, orang yang ekstrovert cenderung suka untuk datang ke konser, maka perilaku konsumen mereka juga cenderung membentuk pola perilaku konsumen yang disukai oleh mereka. Pribadi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Dalam faktor psikologis ini ada motivasi, ada juga persepsi, dan juga keyakinan dan sikap. Pertama, contoh dari motivasi atau adanya dorongan dari dalam diri. Rasa lapar memotivasi seseorang untuk melakukan pembelian dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Konsumen cenderung mempelajari produk-produk yang telah dibeli sebelumnya. Lalu, faktor psikologis selanjutnya seperti persepsi dan juga keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku konsumen. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu difusi inovasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu difusi inovasi? Jadi, difusi inovasi dapat digambarkan juga sebagai proses penyebaran suatu ide sehingga dapat diterima di masyarakat dari awal proses ide itu masuk sampai ide itu dapat diadaptasi oleh konsumen. Contoh dari difusi inovasi yang kita rasakan saat ini seperti kemudahan belanja di aplikasi seperti Shopee, TikTok, dan sebagainya. Lalu, apa saja komponen utama dari difusi inovasi? 1. Inovasi, 2. Saluran komunikasi, lalu sistem sosial, dan juga waktu. Baik, selanjutnya ada kurva daur hidup produk dan difusi inovasi. Yang pertama ada inovator, yaitu orang yang pertama kali mencoba dan menggunakan produk baru sebelum orang lain, meskipun masih berisiko dan belum banyak yang pakai. Yang kedua ada early adopter, yaitu orang yang cepat mengikuti setelah inovator dan biasanya jadi panutan atau trendsetter yang pendapatnya mempengaruhi orang lain. Yang ketiga ada early majority, yaitu orang yang mulai menggunakan produk setelah melihat bukti bahwa produk itu bermanfaat dan dipakai banyak orang. Yang keempat yaitu ada late maturity, yaitu orang yang baru mau menggunakan produk ketika produk itu sudah sangat umum, murah, dan terbukti aman. Dan yang terakhir yaitu ada laggards, yaitu orang yang paling terakhir menggunakan produk bahkan sering menolak inovasi dan hanya mau memakai jika benar-benar terpaksa. Selanjutnya ada proses adopsi konsumen yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses bagaimana sebuah inovasi menyebar dari kelompok kecil pengguna awal hingga dikenal dan digunakan oleh masyarakat yang lebih luas. Pada tahap ini, fokusnya pada pergerakan informasi dan seberapa cepat inovasi itu menyebar dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Yang kedua, ada adopsi. Ini merupakan keputusan individu untuk menerima dan mulai menggunakan inovasi tersebut
setiap orang melalui proses mengenal, mempertimbangkan, hingga mencoba sebelum akhirnya memutuskan bahwa inovasi itu layak digunakan. Yang ketiga ada propagasi. Propagasi adalah penyebarluasan yang terjadi karena pengaruh dari pengguna yang sudah lebih dulu mengadopsi. Orang yang sudah menggunakan biasanya mendorong, merekomendasikan, atau menunjukkan manfaatnya kepada orang lain sehingga penyebaran inovasi berlangsung lebih cepat. Konsep tentang produk baru. Produk baru dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari perusahaan. Produk baru adalah produk yang belum pernah dibuat sebelumnya atau produk lama yang diperbarui melalui perubahan fitur, kemasan, atau manfaat. Selanjutnya dari konsumen. Produk dianggap baru jika memberikan manfaat atau pengalaman berbeda dari yang biasa mereka pakai. Lalu ada dari produk itu sendiri, penilaiannya berdasarkan tingkat inovasi. Yang pertama yaitu continuous innovation, yaitu perubahan kecil pada produk lama. Yang kedua ada dynamically continuous innovation, yaitu perubahan lebih besar yang membuat konsumen perlu sedikit menyesuaikan diri. Yang ketiga ada discontinuous innovation, yaitu inovasi besar yang benar-benar baru dan mengubah cara hidup. Jadi secara keseluruhan produk baru lahir dari inovasi yang memberi nilai tambah bagi perusahaan maupun konsumen. Oke, ada pendekatan yang dapat menjelaskan adopsi produk baru, yaitu dari pandangan tradisional dan pandangan proses keputusan inovasi. Yang pertama dari pandangan tradisional. Dari pandangan tradisional ini ada 5 tahapan proses adopsinya. Yang pertama ada kesadaran. Di sini konsumen itu baru tahu ada produknya, tapi mereka itu belum tahu apa sih manfaatnya. Contohnya, ketika konsumen itu dengar ada laptop yang super ringan, tapi mereka itu belum tahu apa sih keunggulan dari laptop super ringan tersebut. Kemudian tahapan kedua adalah minat atau pengetahuan. Di sini konsumen itu mulai tertarik dan mencari informasi lebih banyak. Contohnya, mereka itu mencari review laptopnya di YouTube, di Google, atau tanya teman. Tahap ketiga adalah evaluasi. Di sini adalah pertimbangan manfaat. Nah, jika hasilnya itu positif, maka konsumen itu akan mencobanya. Konsumen itu akan menilai apakah produk tersebut cocok dengan kebutuhan mereka berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya. Nah, contohnya itu adalah membandingkan laptop yang super ringan tersebut dengan laptop lain dari segi harganya, segi fiturnya. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahap percobaan. Nah, tahap percobaan di sini adalah mencoba dalam skala kecil. Pada tahap ini menentukan apakah konsumen itu akan menerima atau menolak. Contohnya, mereka itu mencoba laptop di toko atau beli unit dengan spesifikasi terstandar. Tahapan yang terakhir adalah tahapan penerimaan atau penolakan. Nah, di sini ini adalah keputusan akhir. Jadi konsumen itu akan memutuskan apakah akan menerima atau justru menolak. Contohnya, jika mereka puas, mereka akan membeli dan terus memakai, tetapi jika mereka tidak puas, mereka akan menolak. Yang kedua ada model proses keputusan inovasi. Ada beberapa tahapan proses keputusan inovasi. Yang pertama ada tahap knowledge atau pengetahuan. Nah, konsumen itu mulai mendapat info awal dari iklan, pengalaman, atau sosial. Contohnya, konsumen itu melihat iklan HP lipat di Instagram. Tahap yang kedua adalah persuasion atau persuasi. Di sini konsumen itu mulai membentuk sikap, baik itu sikap positif ataupun negatif berdasarkan persepsi produk. Contohnya, konsumen itu tertarik karena HP lipat itu terlihat unik dan praktis. Kemudian tahapan yang ketiga adalah decision. Itu adalah tahapan keputusan. Nah, konsumen itu mulai memutuskan. Ada 2 kemungkinan keputusan yang dibuat, yaitu akan mengadopsinya secara terus-menerus atau tidak berkesinambungan. Demikian juga dalam hal menolak. Konsumen juga bisa menolak secara terus-menerus atau hanya pada kondisi tertentu saja. Nah, contohnya itu memutuskan membeli HP lipat untuk mencoba atau batal membeli karena harganya yang terlalu mahal. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahapan implementation atau tahapan implementasi. Nah, di sini konsumen itu mulai menggunakan produknya. Jadi di sini memakai HP lipat untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tahapan yang kelima adalah confirmation atau konfirmasi. Nah, selama penggunaan produk tersebut, konsumen itu akan mengevaluasi apakah akan tetap menggunakannya atau justru berhenti. Nah, jika awet dan sesuai harapan, maka konsumen itu akan tetap memakai. Tetapi jika sering rusak, maka bisa jadi akan kembali ke HP biasa. Nah, jadi intinya proses adopsi dan keputusan inovasi itu sama-sama menjelaskan bagaimana konsumen itu mengenal, menilai, mencoba, lalu memutuskan menerima atau menolak produk baru.
Selanjutnya ada strategi untuk mempercepat difusi. Dalam memperkenalkan produk baru, pemasar itu perlu strategi agar konsumen itu cepat sadar, mempertimbangkan, sampai akhirnya mereka membeli. Kalau proses ini terlalu lama, pesaing itu bisa cepat mengambil alih pasar. Salah satu cara yang efektif adalah menggunakan strategi pop marketing. Nah, pop marketing itu apa? Strategi pop marketing itu adalah strategi pemasaran yang instan, populer, dan massal. Tujuannya agar produk tersebut cepat ramai diperbincangkan, penjualannya nyata meningkat, konsumen terus berdatangan, dan serangan pesaing itu bisa kita hadapi. Contoh nyatanya itu adalah Soklin Pewangi yang menggunakan Agnes Monica sebagai bintang iklan. Nah, dengan cara itulah produk mereka itu cepat dikenal, kemudian dibicarakan publik, dan akhirnya banyak yang dicoba oleh konsumen. Inilah yang disebut dengan strategi mempercepat difusi. Oke, sekian video pembelajaran dari kami kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. See you next time.